Imam Ash-Shibli ditanya mengenai kapan seseorang hamba, seorang kita ini layak disebut murid seorang sufi. Coba lihat, selama ini kan kita ngejek-ngejek sufi nih. Apa kata beliau? Murid itu, belum guru ya, belum syekh, belum wali, baru murid. Kapan seseorang pantas disebut murid? Apa arti murid? Dari kata arada yuridu, orang yang berkeinginan, berkehendak mendapat ridha Allah Ta'ala. Orang yang berkehendak, kehendaknya itu diridhai oleh Allah, dicintai Allah, sehingga geraknya memang sudah gerak dari Allah. Allah lah yang menggerakkannya, sehingga Allah pun ridha. Allah sudah ridha, orangnya keliru, itu pasti dimaafkan kalau sudah ridha. Tapi kalau tidak ridha, sedikit pun salah, itu tambah jauh. Apa kata beliau? Seseorang akan menjadi murid hakiki, akan mencapai keridhaan Allah hakiki. Apa? Idza sawat haluhu fis safar wal hadar. Jika amalnya itu stabil, mau lagi traveling, safar, ataupun lagi nginep, lagi tinggal di rumah. Ini coba cek. Kalau lagi pergi ziarah ke Nabi, umroh, pergi traveling ke Turki, ke Perancis, ke Australia, itu amalan tahajudnya berubah nggak? Zikir pagi sorenya bolong nggak? Ya. Zikir nafasnya hilang nggak? Ternyata pilot itu lebih keren dari ustadz. Pilot itu kalau dia lewat ke jalur yang turbulennya tinggi, semua nama Allah itu keluar di belakang. Penumpang nyebut nama Allah semua, Pak. Allah Akbar, Allah Akbar. Biasanya yang paling tenang itu yang udah biasa zikir. Yang paling ribut itu dia hanya ingat Allah saat susah. Ingat Allah kalau mau mati doang. Emang kita kapan matinya dia nggak tahu. Bapak masih ingat nggak? Saudara masih ingat dulu awal naik pesawat takut mati nggak? Dari awal naik sampai akhir turun itu nama Allah nggak putus. Bisa nggak hidup begitu? Itu yang sebenarnya murid. Kalau rasa itu dibawa ketika kita hidup begini, maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, jadilah engkau seperti orang-orang yang abirus sabil. Apa arti abirus sabil? Orang yang musafir. Jadi ciri-ciri kalbunya sudah kalbu murid. Apa ciri-cirinya? Safar atau tidak safar, tahajudnya, witirnya, minimal witir. Witir nggak lepas. Salah satu yang saya rindu dari naik pesawat lama-lama, itu saya khataman zikir, Pak, di pesawat. Jadi kita bawa alat hitung, nanti kita punya target-target. Nanti kan ada petaknya, sampai di mana target zikir apa gitu. Dan itu nikmat sekali. Semoga nanti sebelum safar belajar zikir safar ya, biar nanti connect-nya tinggi. Kalau enggak nanti sibuk kemana nonton gitu. Nonton nanti setelah zikir. Nah, inilah yang saya lihat betapa kalbu ini gampang sekali berubah. Kalau udah 2 kali, 3 kali naik pesawat, sibuk pakai headset, dengerin lagu dangdut lagi. Ntar meninggal, waktu bangkit di alam kubur, pertama yang dicari, mana headsetku? Allahu Akbar. Wal mashhad wal maghib ya. Wasuila aniz zuhud. Suatu kali beliau ditanya mengenai zuhud. Praktisnya zuhud itu gimana? Wahai Imam Ash-Shibli. Apa jawaban beliau? Tahwilul qalbi minal asya ila rabbil asya. Ini ada di tambahan kitabnya, tidak ada di teks intinya. Zuhud itu bukan teori. Teori membuang harta, nggak ada. Jadi saya udah cek, Pak, semua kitab-kitab ulama salafus saleh mengenai zuhud, hampir tidak ada yang nyuruh buang harta.
Selalu zuhud itu urusan kalbu. Coba lihat kalimat ini. Tahwilul qalb. Memindahkan kalbu dari asya. Asya itu jamak dari syai'. Sesuatu selain Allah. Memindahkan kalbu dari sesuatu selain Allah. Ila rabbil asya. Kepada pencipta segala sesuatu. Siapa itu? Allah. Jadi waktu mau makan, misalnya senangnya makan daging. Ketika nafsu makan daging, maka dipulangkan waktu baca bismillah. Bismillah. Bismillah itu maksudnya, ya Allah, ini darimu. Maka kenyangnya itu permanen. Ini rahasia Pak. Orang yang makan dengan bismillah, maka tidak akan pernah lapar di akhirat. Kenyangnya itu berlanjut sampai ke akhirat. Tapi siapa yang tidak memulai dengan basmalah, jangankan ke akhirat, di dunia pun belum puas. Penuh perutnya, tapi belum puas mulutnya, lidahnya. Jadi begah. Nah itu dia. Kok tiba-tiba udah penuh aja nih perut. Tapi kita merasa kayaknya belum cukup. Nah ini dia. Kenapa? Mungkin bismillahnya baru di awal. Jadi ternyata bismillah itu bukan hanya dilafazkan. Ini yang disebut mura'atu anfasik, menjaga nafasmu. Kalau Bapak baca kitab Imam Ghazali, mungkin gak kuat ngikutinnya. Imam Ghazali mengatakan di Ihya Ulumuddin, salah satu adab makan, setiap menyuap, itu baca bismillah. 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 Gak bisa ganggu Pak, orang makan begini. Ya. Kalau kita gimana? Sambil nonton, ya, sambil mangap. Sehingga benarlah suapan saat zikrullah dengan kalbu, itu syaitan gak ikut makan. Tapi jika memakan lupa kepada Allah, maka waktu menyuap itu separuh untuk syaitan. Begitu dalam hadisnya. Untung kita gak bisa lihat Pak. Bapak kalau sudah lihat, indigo itu kan gak ada yang sampai level ini. Karena indigo itu levelnya cuma rendah. Yang sampai level ini disebut kasyaf. Kasyaf itu tersingkap alam gaib. Kalau kita melihat, kita akan lihat setan di rumah kita sekarang udah gemuk. Benar gak? Imam Junaid melatih Imam Shibli ini berat sekali. Hari ini nggak boleh diikuti Pak metode ini. Jadi kalau dalam metode pengajaran boleh, untuk harian tidak boleh. Nah, apa metodenya? Jadi Imam Shibli ini kan suka makan. Orang suka makan sama dengan suka tidur. Ya. Maka dikurangi makannya, tidur juga kok belum hilang-hilang. Karena kebiasaan jam 11 sudah tidur. Mau makannya dikit, mau makan banyak, jam 11 sudah ngantuk. Lewat dikit, jam 12 sudah nguap, bentar nguap. Ini ngaji aja belum 15 menit udah nguap-nguap. Ini beda kita sama mereka ya. Imam Ash-Shibli untuk melatih dirinya, disebutkan oleh Imam Junaid, balaghani annahu iktahala bikaza wa kaza minal milh liya'tada as-sar. Imam Shibli supaya sampai ke level Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, imam-imam termasuk gurunya Imam Junaid, itu mereka kan jarang tidur malam Pak. Jarang tidur malam. Jangan diadu dengan riwayat Abu Darda ya, dengan Salman Al-Farisi, ini beda konteks. Ketika beliau ngantuk, apa yang melakukan? Salah satu tradisi ulama salafus soleh pakai celak. Saya nggak melihat orang pakai celak sekarang kecuali jemaah tabligh. Ya, mereka yang hidupin amalan itu. Kita nggak senang tuduh-tuduh aja dia ahli bid'ah. Padahal dia ngamalin sunnah yang paling remeh diamalin. Do'if pun hadisnya dipakai. Nggak mau ketinggalan. Apalagi yang sahih. Saya orang pesantren, Pak. Tapi ada adab yang saya baca di kitab-kitab itu, saya ketemu ini jadi tabligh. Ketemu jadi tabligh. Walaupun beberapa kita nggak siap dengan hurufnya, apa-apa segala macamnya. Namun karena Syekh Tabligh ini pendirinya seorang sufi, muhaddis. Syekh Albani nggak suka. Maka ditulislah, bukan Pak Albani ya.
Pak Albani suka kayaknya. Di sini ada Pak Albani, Pak Tudung. Orangnya tawaduk ya. Insya Allah. Apa kata Syekh Albani? Jamaah tabligh itu adalah sufi modern. Albani kalau bilang sufi itu ngejek. Albani kalau bilang sufi itu menyesatkan. Menyesatkan sufi, gitu maksudnya. Maka beberapa ulama-ulama di Al-Azhar itu menulis bantah-bantahan terhadap Syekh Albani. Tapi saya nggak mau bantah-bantahan dengan Pak Albani. Ya, bantah-membantah itu mengeraskan kolbu ya, kita nggak usah. Jadi beliau bercelak, tapi bukan celak dengan batu asmat itu. Atau asmat Pak Ismin namanya. Bercelaknya dengan apa? Serbuk hitam yang dicampur dengan garam. Tapi garam gunung. Mirip-mirip kayak ya Himalaya itu ya. Tapi jadi ada kandungan garamnya. Dipakai. Sehingga matanya nggak bisa nggak bisa ngantuk. Jadi setiap kali mengantuk dia langsung pasang. Nggak buta Pak, nggak buta. Kenapa? Nabi mengatakan iktahilu fa innahu yujlil basar. Hadisnya hasan. Hendaklah kamu bercelak karena celak itu dapat menerangkan basar, pandangan. Ini berat kan nih? Saya nggak menyarankan untuk pakai ya. Saya nyaman. Saran saya cuma satu, kalau mau bangun malam, kita kan dulu kayaknya nggak ada kopi kali Pak ya. Cari kopi Arabica atau Robusta, tanya ke kopi mana yang bisa menyebabkan kita melek. Tapi tidak pakai gula. Ustaz, saya minum kopi, tapi tidur. Ya iya pakai gula. Nggak pakai gula Pak. Nggak pakai gula, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja. Biar nggak sering-sering buang air kecil. Dan jangan makan banyak dari siang sampai malam. Jadi makannya mungkin kurma atau apa dikit, pisang. Jangan banyak-banyak Pak. Cobain, rasain. Nanti bulan puasa aja ya, pas itikaf. Jangan pindah tempat tidur Pak. Ini masjid malam 27 Ramadan, plok-plok, aduh tidur di mana-mana. Ya Rob, ini itikaf atau tidur berjamaah? Pas bangun jam 2, udah lewat Pak, Lailatul Qadarnya. Itu cuma keberkahannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya keberkahannya saja. Lailatul Qadarnya sudah lewat. Hati-hati. Ya. Maka kalau ingin Lailatul Qadar, jangan nunggunya pas hari H. Nunggu hari H, tahu-tahu udah